Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya hadir di Cianjur dalam rangka Istighatsah Kubra dan peringati Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama bersama dengan Angkatan Darat. Ini saya kira dalam rangka membangun silaturahim, memperkuat keimanan, tapi juga membangun semangat bangsa supaya Cianjur ini kan pernah mengalami musibah, supaya mereka tidak berputus asa, dan mereka punya semangat, dan dia tutup bermohon pada Allah, tapi juga semangat untuk bangkit kembali sebagai bangsa. Nah itu saya kira menurut saya ini itu di satu sisi, dan kedua kerjasama ulama umara ini menjadi sangat penting di negeri ini. Ya, dua unsur penting, dan di sini Angkatan Darat mengambil peran dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memang kalangan ulama, kalangan umara itu harus saling membantu, dan itu kunci sukses kita dalam rangka menjaga stabilitas. Ini mungkin dari saya. Mungkin dari Pak Kasat ada sesuatu yang... Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari ini memang kenapa diselenggarakan di Cianjur, saya juga sebagai undangan dari Majelis Ulama Indonesia menghadiri acara sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan istiqosah yang tentunya dihadiri seluruh jajaran TNI Angkatan Darat dan seluruh warga negara Indonesia, para alim ulama, untuk mendoakan yang pertama semoga arwah dari korban bencana alam mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Yang ketiga, kami semua mendoakan seluruh masyarakat dan Indonesia dan seluruh prajurit TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya mendoakan untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran DPR, MPR semoga diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kasat, Bapak Haji Dudung Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengundang Bapak Wapres dan mengundang Pak Kasat dalam rangka kita berempati bahwa seluruh Indonesia adalah kal jasadil wahid. Kita bagaikan satu tubuh. Karena gempa sekarang banyak terjadi bahkan di luar negeri, tapi di Indonesia kita memang mengambil tempat di Cianjur ini, kita tahu di sini sangat dahsyat dan sampai sekarang masih melakukan recovery. Yang kedua, kita ingin memberikan bantuan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kami dari ulama ingin memberikan bantuan spiritual, penguatan dan penguatan mentalnya. Yang ketiga tentunya ini adalah kita simbolkan kepada seluruh Indonesia tentang kesatuan ulama dan umara dan juga tentang pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia dari aspek nasionalisme secara pemikiran, akidah dan juga ideologi, sekaligus adalah ketahanan dari bapak kita di TNI. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat mengetuk langit, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan yang ditinggalkan diberi kesabaran, kesemangatan dan kelak adalah menjadi orang yang mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Ingin bertanya, ini kan doa istighosah ini untuk masyarakat Cianjur bangkit begitu ya Pak. Ya. Penanganannya sendiri sehingga saat ini kan masyarakat belum seluruhnya, khususnya yang rusak berat belum dibangun kembali. Kemudian yang Ya. relokasi juga belum dihuntap gitu Ya. Pak. Sementara ini kan kita mau bulan puasa gitu Pak, harapannya Ya. sebelum bulan puasa masyarakat sudah mulai masuk begitu Pak. Ya. Bagaimana upaya pemerintah terkait hal ini Pak? Pemerintah sejak terjadi langsung mengambil peran, ya, keadaan darurat ya, dan tentu pertama menolong mereka yang terkena gempa dan kemudian melakukan upaya-upaya
membangun kembali rumah yang mungkin bisa dibangun. Dan sekarang sudah tahap ketiga. Dapat tiga, jadi sudah tahap ketiga terus dibangun. Nggak berhenti. Bahkan ada yang baru ya, baru susulan. Berapa rumah? 500 baru lagi susulan. Nah, tapi terus jadi itu. Dan ada yang tidak mungkin dibangun di daerah itu, itulah yang direlokasi. Salah satunya itu di dekat kota Cianjur, Cilaku, dan saya sudah lihat ke sana, sudah dibangun berapa? 200 dan sudah ditempati. Sudah ditempati 200. Saya waktu pembangunannya saya datang ke sana. Dan relokasi yang kedua itu ada Mande, yang satu di Cipanas. Itu yang daerah jalur yang tidak mungkin dibangun karena itu jalur gempa. Nah, di daerah-daerah yang masih bisa dibangun tapi masih kemungkinan terjadi dampaknya, itu dibangun rumah tahan gempa yang sekarang sudah tahap ketiga. Ya, yang tadinya direncanakan sudah selesai, ternyata tambah lagi. Karena ada gempa susulan 500 rumah. Jadi saya kira itu penanganannya akan terus dipantau oleh pemerintah dan sekarang sudah berada langsung ditangani oleh Pak Bupati. Ya. Silakan Pak Bupati. Oke, terima kasih Pak Wapres, izin menyampaikan bahwa tahap 1, tahap 2 sudah cair ya. Tahap 3 45.000. Saat ini sudah berkasnya disampaikan ke BNPB dan BPB sudah ke Kementerian Keuangan. Kita tinggal nunggu. Tapi walaupun belum cair, masyarakat sudah bisa melaksanakan dengan membiayai sendiri dulu, nanti dirembes ya. Dirembes atau melalui aplikator atau melalui TNI. Ini walaupun belum terdaftar, mereka sudah bisa membangun dan itu dijamin oleh pemerintah pasti dibayar gitu ya. Pak, izin Pak satu lagi Pak, masih terkait bencana Pak, tapi ini donasi bencana. Indonesia kan terkenal dengan tingkat kedermawanan yang tinggi Pak, tapi belakangan ini banyak donasi bencana yang diselewengkan. Karena PPATK menemukan laporan bahwa dana bencana ini untuk pendanaan terorisme dan ada juga memperkaya pribadi. Bagaimana pengawasan pemerintah terkait hal ini Pak? Ya, sekarang pertama tentu pencegahannya, jangan sampai ke depan terjadi. Kedua, nah itu dilakukan penegakan hukumnya, ditertibkan yang sudah ini. Ya, saya kira itu nanti Pak, semua dari aparat keamanan akan mendetek supaya kita tidak terjadi lagi lah ke depan. Dan yang sudah kita adakan penindakan-penindakan. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Terkait dana haji Pak Wapres yang kemarin sudah diputuskan pemerintah, itu ada yang menilai BPKH kurang maksimal untuk investasinya. Ketika nanti BPKH sudah bisa investasi langsung, mungkin dari Pak Wapres ada arahan investasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh BPKH. Yang kedua, ini menjelang pemberangkatan haji, kuotanya kembali normal, arahan untuk Kementerian Agama supaya layanan bisa tetap maksimal seperti apa Pak Wapres? Terima kasih. Ya, pertama tentu saja ya soal investasi itu kan kalau dalam undang-undangnya itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Nah, itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Ya, selama ini kan larinya ke sukuk saja itu, aman, cuman memang kurang maksimal. Ya. Namanya sukuk itu sudah ada takarannya. Nah, memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu kan banyak. Ada travel, ada perumahan, ada catering, ada segala macam itu. Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Dan saya harapkan itu. Dan kemudian yang kedua? Soal pelayanan Pak, ini pelayanan ya, saya kira pelayanan harus optimal ya. Pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah
tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga cateringnya. Nah ini memang karena itu ongkos haji itu kan ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu. Nah, karena itu saya minta terus dievaluasi. Ya, kemarin tuh bagus misalnya di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya sampai di tempat Arafah Mina itu. Kemudian dulu pernah terjadi tempatnya jauh sekali, sekarang sudah hampir tidak ada yang jauh. Tapi tetap juga ketika di waktu menjelang haji itu ada kredit menuju haram. Itu memang dulu disediakan bus, tapi belakang bus nggak bisa jalan karena kredit. Ini juga perlu ada upaya-upaya yang lebih baik lagi.